Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi ketiga ya. Kita bicarakan masalah Central Processing Unit. Ya, seperti biasa nanti kita pakai dua sumber yang bahasa Indonesia yang agak lama, kemudian yang bahasa Inggris yang diupdate. Pertama nanti kita bahas bagian dalam komputer atau dalam CPU ada apa aja, bagian pengolahan, ya. Pengolahan dari input-outputnya, media simpan memori, utamanya RAM, ya, Random Access Memory, kemudian bus, jalur-jalurnya, keterhubungan antara satu unit atau komponen dengan bagian yang lain, ya. Terus menjalankan program oleh prosesor, terus bahasa-bahasa komputer, ya. Oke, kita pahami bahwa istilah komputer itu ada yang menyebutkan sebagai otak, ya, otak elektronik. Tapi otak itu kan harus diisi data, ya, seperti manusia. Manusia punya otak, punya. Bagaimana cara memanfaatkan atau mengoptimalkan otak? Ya diisi dengan pengetahuan. Sama dengan ini, komputer. Karena logika berpikir dari komputer itu karena dibuat manusia ya, berarti manusia itu mencoba ingin menerapkan apa yang dialami manusia ke dalam mesin, ke dalam komputer gitu. Jadi komputer dikasih data, dikasih memori, dikasih pengetahuan-pengetahuan supaya pinter, supaya mampu menjawab. Ya. Nah, semakin ke sini, komputer itu semakin pinter gitu ya, semakin pinter. Jadi tantangannya adalah jangan sampai kita kalah pinter dengan komputer. Oke, bagian dalam dari komputer atau CPU ya, CPU kalau kita buka itu ada sebuah, jadi casing itu di slot, misalnya di slot, di sekrup, dibuka sendiri aja bisa. Ya, kemudian di dalamnya ada komponen DVD-ROM, hard disk, super disk atau floppy disk ya zaman dulu. Power supply ini paling penting, kalau power supply-nya bermasalah nggak akan nyala ya. Apalagi kalau listriknya nggak stabil, itu paling capek ini power supply ini. Ya. Kemudian di bagian sini itu ada namanya mainboard ya, mainboard atau motherboard. Nah, motherboard. Motherboard tadi dipakai untuk tempat menancapkan atau memasang komponen-komponen yang ada pada CPU tersebut. Terus ada namanya bus. Ya, bus ini Anda boleh sebut jalur-jalur lah ya, jalur-jalur koneksi antara satu komponen dengan komponen yang lain. Karena semuanya nanti masuk ke sini ya, jadi istilahnya ada input masuk ke CPU ini, kemudian output. Jadi kalau inputnya apa? Keyboard, mouse, ya. Outputnya apa? Layar ya, apa monitor, kemudian apa? Printer juga boleh dikatakan output ya, bisa gitu. Nah, semuanya pengendalinya ada di atas mainboard ini. Mainboard tempat menancapkan. Nah, jalur-jalurnya tadi ada yang namanya bus atau bus ya, tulisannya BUS. Beberapa komponen dari komputer, misalnya casing ya, casing atau sasis, rangka suatu komputer, ya, rangka. Sana tempat menempatkan slot-slot eksternal ya, eksternal ya. Ya, ini casingnya kayak gini ya. Ada yang dari aluminium, ada yang dari besi ya. Silakan dicari nanti. Kemudian motherboard atau mainboard ya sama istilahnya. Tempat untuk menempatkan komponen. Ada prosesor, memori, hard disk dan segala macam. Ada prosesor, nanti ini kita bahas khusus ini ya karena jenisnya macam-macam ini. Intinya prosesor adalah otak dari seluruh pemroses input dan output. Ya, jadi prosesor itu menjadi bagian utama ketika Anda mau beli PC atau beli laptop. Ya, jadi bukan warnanya ya. Warna laptopnya apa hitam, nggak suka hitam saya, nggak, bukan itu. Tapi prosesornya pakai apa? Habis itu baru bicara yang lain. RAM-nya berapa,
SSD atau hard disknya berapa, dan seterusnya. Memori, komponen utama dalam suatu komputer di samping prosesor. Jadi bisa dikatakan setelah prosesor, memori. Memori itu RAM ya, Random Access Memory. Power supply tadi udah dipakai untuk mengendalikan daya, mengelola daya. Kadang-kadang dilengkapi dengan fan supaya adem, supaya dingin. Ya. Karena musuh utama dari benda elektronik adalah panas. Panas yang berlebih itu akan mengakibatkan kinerjanya tidak sesuai dengan standar. Atau bisa juga jadi lambat, bahkan bisa overheat atau terlalu panas, konslet terbakar, dan seterusnya. Ya. Expansion slot. Ya, jadi slot ya, mana tadi di sini ya. Nah, ini ada expansion slot. Terus device controller. Kata kontrol artinya pengendali, ya, mengendalikan. Mengendalikan apa aja? Layar, ya. Jadi kenapa layar itu bisa diredup, bisa diterangin, ya, kontrasnya diatur, ya. Terus kita ngetik dari keyboard, loh kok muncul di layar? Nah, itu salah satunya karena peran dari device controller. Disk drive, nah ini macam-macam, Anda bisa sebutkan. Yang pertama, floppy disk sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada. Kemudian yang sekarang ada tapi sudah agak jarang ya, DVD-ROM. Jadi kalau laptop yang baru-baru sudah jarang pakai DVD-ROM. Tapi kalau laptop, saya masih punya laptop yang lama yang 5 tahun yang lalu masih ada DVD-ROM-nya. Ya. Silakan diperiksa kodenya, ada DVD-R, DVD-W atau keduanya. Jadi R singkatan dari read, hanya bisa membaca. Sedang write itu bisa burning, bisa menyimpan. Ya. Seperti kita nyimpan data di hard disk, di SSD, di flash disk. Nah, kita bisa juga menyimpan atau burning di DVD. Bahkan yang baru-baru ada rewrite. Jadi bisa disimpan dan bisa dibuka lagi gitu. Bisa dirubah lagi gitu ya. Jadi bisa read saja, bisa write, bisa juga write dan rewrite. Ya, rewrite. Jadi dipakai berulang-ulang. Terus hard disk pelengkap ya, pelengkap. Kalau di PC SSD wajib ya, wajib hard disk sama SSD wajib. Nanti disupport dengan, kalau dulu floppy disk atau compact disk, kalau sekarang apa? Flash disk ya. USB flash disk. Nah, yang tadi disebut bus tadi ya. Bus merupakan komponen utama lainnya dalam sebuah komputer. Berbentuk seperangkat kabel, lempengan tipis, dan konektor. Nah, ini ada kata konektor yang menghubungkan CPU ke memori utama, serta menghubungkan data atau informasi dari memori ke berbagai device controller. Seperti device controller input dan output. Jadi kata controller itu merupakan pengendali. Kata pengendali itu seperti Anda memberi perintah, apa itu? Menyalakan, mematikan, itu ya, itu pengendali itu. Ya, macam-macamnya banyak sekali nanti. Ya. Komponen lainnya yang sering kita pakai sekarang adalah multimedia sound system atau speaker ya. Loudspeaker yang gede itu ya buat main game itu lagi keren itu. Terus printer juga bisa ya, komponen lain colokin printer gitu. Nah, secara skematis digambarkan seperti ini. Ada namanya RAM, Random Access Memory, ada port ya. Kalau sekarang USB, ini ada expansion slot, ini ada clock ya. Clock ini tempat menyimpan data waktu. Jadi misalnya jam yang dipakai di CPU kita itu jam berapa sekarang gitu. Jadi kalau dulu tuh ada namanya serangan virus, itu tiap tanggal 13 Jumat 13 Juli misalnya gitu, misalnya ya. Maka supaya kita nggak kena tanggal 13, si clock atau date system itu dimajuin atau dibundurin gitu. Sehingga pada saat pas tanggal 13 Juli, itu tidak terkena serangan gitu. Nah, waktu itu ya, virus tahun kapan nggak tahu itu ya. Jadi nah, sekarang sudah semakin canggih virus ya, udah dompleng iklan sana sini dan seterusnya. Oke, kita lanjut dengan 3 komponen paling utama dalam suatu komputer, yaitu prosesor,
kemudian memori utama, primary memory, dan bus. Lanjut. Bagaimana interaksi atau hubungan antara komponen utama tadi? Yang pertama di bagian atas ada Central Processing Unit, ada Arithmetic and Logic Unit, ada Register, dan ada Control Unit atau pengendali. Di sebelah kiri ada input device, mouse, keyboard, scanner ya masuk ke sini. Mikrofon, masuk ke sini mikrofon. Anda nyanyi, saya merekam ini itu pakai input device, apa yang di sini ada ini. Screencast-O-Matic using your microphone. Nah, mikrofon. Kemudian ada output, layar, monitor, printer, suara, ya suara dan speaker ya loudspeaker. Ya. Nah, semuanya berinteraksi dengan address line atau bus. Jadi bus itu apa sebut tadi itu? Jalur ya. Jalur-jalur yang menghubungkan antara CPU, input, output, dan memori primary atau hard disk dan RAM. Ya, RAM. Nah, ini contoh masih Pentium 4 ya, waktu ini masih nanti kita update lah ya, kita update. Ini ada RAM, ada AGP ya, Accelerator Graphic. Jadi prosesor jadi semacam VGA card. Nah, VGA card. Jadi memori RAM utama, RAM grafis ya, prosesor, mikroprosesor, prosesor di atas ini ya. Ini apa semacam tadi itu bus tadi itu ya. Terus di sini ada keterangan hard disk ya. Sekian kecepatannya, mungkin terhubung dengan jaringan, mungkin terhubung dengan loudspeaker atau audio input output ya, ngerekam speaker. Kemudian USB port. Ada PCI itu semacam ini perangkat yang dihubungkan ya, kayak ada mouse ya dan seterusnya. Oke, kita masuk ke bagian pengolahan macam-macamnya. Ini sejarah ya, sejarah. Ada Celeron, ada Intel Pentium, ada AMD ya. Nanti yang terbaru apa kalau Intel itu Core i9 ya, Core i9. Ryzen 9 mungkin ada ya. Setahu saya Ryzen 7 sampai 7 nanti mungkin berkembang terus ya. Ikutin terus ya. Nah, kita bahas yang di atas tadi ya, 3 mana tadi. Nah, ini. Nah, ini kita detailkan lagi nih. Dan pengolahan udah tadi ini oke, Arithmetic and Logic Unit. Merupakan bagian dari CPU yang fungsinya adalah melaksanakan semua perhitungan aritmatik atau matematika atau logika ya. Logika itu misalnya AND, OR, NOR ya. Kalau Anda belajar sistem digital nanti dipelajari itu ya. Berdasarkan instruksi program. Siapa yang memberi instruksi? Program, coding ya. Mirip-mirip seperti kalkulator lah. Kalkulator Anda mencet angka-angka, nanti tambah. Nah, seperti itu. Cuma ini dalam skala yang besar yaitu prosesor komputer. Kemudian operasi logik ini membandingkan, menggabungkan tadi ya, ada lebih dari, kurang dari ya. Nah, ini ada lebih dari, kurang dari dan seterusnya. Ini pekerjaan dari ALU, Arithmetic and Logic Unit. Nah, ini contoh logical expression ya, nanti bahasa Indonesia atau bahasa manusia diterjemahkan dalam bahasa mesin. Nah, kita break dulu sampai sini dulu ya, nanti kita teruskan materi berikut.